Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur bisa berjumpa lagi di program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-106. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan di seputar kisahnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan itu. Saya perlu menambah satu episode lagi untuk melakukan klarifikasi, karena ternyata di forum kita ada beberapa pertanyaan yang kayaknya memang perlu diklarifikasi supaya tidak mispersepsi, ya, memunculkan persepsi yang berbeda atau bahkan salah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan itu. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa kenapa Nabi Musa dan Bani Israel itu menyeberang Laut Merah, atau tepatnya terusan dari Laut Merah ke arah Suez yang disebut sebagai Selat Suez. Ya, karena Laut Merah itu bercabang dua, yang ke kiri itu adalah Selat Suez, yang ke kanan itu adalah Selat Aqobah atau Teluk Aqobah dan Teluk Suez. Nah, pertanyaan dia adalah kenapa kok Nabi Musa itu memilih menyeberang lautan, padahal kalau dia bergeraknya dari arah utara, ya, Bani Israel itu, maka kan tidak perlu menyeberangi Selat Suez itu, melainkan menyusur pantainya saja. Oke, nanti saya perjelas ya, kenapa beliau itu kok kemudian memilih menyeberangi Selat Suez itu. Yang kedua, ada lagi pertanyaan terkait dengan benarkah di daerah itu terjadi gempa atau terjadi tsunami? Nah, dia bilang, ya, dalam forum kita ada yang mengatakan Pak Agus ini melakukan kajian tanpa data, ya, bahkan dia katakan cenderung ngawur karena menurut kajian dia, katanya dia mengaku pernah memimpin sebuah tim, ya, untuk menyiapkan PLTN di Indonesia di Pulau Bangka, di mana dia memimpin belasan pakar. Di antaranya adalah terkait dengan kegempaan itu. Dan menurut dia, katanya di kawasan Palestina, Israel, dan kemudian di kawasan sekitar Laut Merah itu adalah kawasan yang sangat stabil. Jadi adalah tidak benar menurut dia kalau digambarkan Nabi Musa pada saat menyeberang itu berbarengan dengan terjadinya gempa tektonik dan memunculkan tsunami. Oke, ya, akan saya jawab juga dalam episode kali ini dengan menampilkan data-datanya seperti apa, ya. Yang pertama adalah terkait kenapa Nabi Musa dan Bani Israel itu menyeberangi Selat Suez itu. Kenapa tidak menyusur di pantainya saja? Nah, maka kita perlu melihat peta posisi di mana posisi penyeberangannya dan di mana posisi keberangkatan dari Bani Israel itu. Maka kalau kita telisik, ya, situasinya, sebenarnya di manakah terbanyak pemukiman Bani Israel di zaman Nabi Musa itu? Saya pernah menjelaskan ini di ekspedisi Sungai Nil, ya. Silahkan kalau Anda ingin mencari detailnya, sudah saya jelaskan di sana. Tapi di sini saya ambilkan beberapa bagian untuk memberikan gambaran bahwa Bani Israel itu posisi perkampungannya, permukimannya itu berada di sekitar Memphis dan ke selatan. Ya, di zaman Nabi Musa, ibu kota New Kingdom itu sesungguhnya ada di Luxor, lebih ke selatan lagi. Tetapi kota Memphis sebagai ibu kota yang lama di zamannya Old Kingdom itu masih sangat ramai, ya, menjadi kota metropolitan.
Nah, Bani Israel itu banyak tinggal di Memphis dan sampai ke kota Fayum, itu ada di lebih selatan lagi beberapa puluh kilometer. Karena apa? Karena Bani Israel ini secara kesejarahan diboyong oleh Nabi Yusuf. Bani Israel ini keturunannya Nabi Yakub. Ya, sesaudara ada 12 bersama dengan Nabi Yusuf. Nah, ringkas kata mereka diboyong dari Palestina, kemudian tinggal di Mesir. Nah, waktu itu Nabi Yusuf membangun sebuah kota yang kita kenal sebagai kota Fayum, di mana di sana menjadi pusat pertanian dan lumbung makanan bagi penduduk Mesir. Maka Bani Israel itu banyak tinggalnya di kawasan itu. Jadi Memphis ke selatan, Kairo masih di atasnya lagi. Jadi di selatannya Kairo, Memphis itu, kemudian di selatannya lagi sampai ke kota Fayum. Di sana banyak jejak-jejak pemukiman Bani Israel. Nah, kalau Anda lihat pemukiman ini terhadap posisinya Selat Suez itu lebih ke selatan. Jadi ujung dari Selat Suez ya, yang sekarang menjadi terusan Suez itu ada di lebih utara dibandingkan lokasi permukiman Bani Israel pada waktu itu. Nah, tujuan mereka adalah keluar dari Mesir menuju ke kawasan Palestina yang ada di utara lagi. Sehingga kalau kita lihat posisinya, perjalanannya itu adalah dari selatan menuju ke pantai dari Selat Suez itu, belum sampai di ujung. Nah, ini dari sini tergambar bahwa mereka belum ketemu pantai dulu, lebih duluan ketemu Selat Suez dibandingkan ujung dari Teluk Suez itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian digambarkan oleh Al-Quran bahwa ternyata mereka sesungguhnya awalnya itu tidak ingin menyeberang. Ngikuti saja alur dari menyusur pantai itu sampai menuju ke Palestina. Tetapi ternyata mereka tersusul oleh Fir'aun dan pasukannya di pagi hari. Nah, situasi itu diceritakan oleh Allah di dalam rentetan surat Asy-Syu'ara, ya, panjang beberapa ayat, nanti saya cuplikkan beberapa bagiannya untuk menggambarkan situasi itu. Bahwa Nabi Musa dan Bani Israel diperintahkan untuk pergi pada waktu malam hari. Kenapa? Karena rombongan besar, supaya tidak gampang diketahui, ya, dilakukan pada malam hari, dan kemudian mereka sebetulnya tidak berencana untuk menyeberangi lautan, melainkan menyusuri saja, keluar dari Mesir itu menyusuri Selat Suez itu, kemudian menuju ke utara, ya, semakin ke utara ke arah Palestina itu. Tetapi ternyata diketahui oleh Fir'aun dan pasukannya yang kemudian mereka menyusul dengan menggunakan kendaraan, kuda dan kereta. Sehingga tersusullah Bani Israel ini di waktu pagi hari. Nah, dari durasi ini kita bisa membuat perhitungan. Kecepatan berjalan itu berapa? Katakanlah kira-kira 10 km per jam. Ya. Nah, jarak terdekat mana dari sekitar kota Memphis itu menuju ke Selat Suez itu? Di mana kira-kira jarak yang bisa ditempuh oleh orang berjalan kaki dalam waktu semalam? Katakanlah kira-kira 8 sampai 10 jam. Ya, kalau 10 jam ya kira-kira maksimum adalah 100 km. Maka kita bisa mengukur di mana posisi penyeberangan itu terjadi. Di mana Nabi Musa terpaksa menyeberang karena waktu itu di belakangnya dari kejauhan sudah tampak Fir'aun dan pasukannya menyusul. Ya, itu diceritakan Allah di dalam surat Asy-Syu'ara 52 dan 53 dan kemudian rentetannya nanti sampai ayat kesekian. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, yaitu Bani Israel. Karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusul oleh Fir'aun dan pasukannya. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan pasukannya ke kota-kota. Jadi dari dua ayat ini kita dapat gambaran bahwa Nabi Musa beserta Bani Israel berangkat pada malam hari, ketahuan oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun menyuruh orang-orang atau kepala-kepala pasukannya untuk mengumpulkan pasukan dari kota-kota. Jadi ada waktu, perbedaan waktu seperti itu. Sini sudah berjalan, sedangkan yang sini bersiap-siap mau mengejar.
Nah, diperkirakan dalam waktu 10 jam itu pagi hari Nabi Musa sampai di tepi Selat Suez, belum sampai di ujung dari Teluk Suez 63. Ternyata kelihatan di belakangnya pasukannya Fir'aun, dipimpin oleh Fir'aun sendiri untuk mengejar Bani Israel itu. Nah, itu digambarkan dalam rentetan ayat ini berikutnya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 60-63 Allah menceritakan bagaimana rombongan besar Bani Israel ini bisa tersusul oleh pasukannya Fir'aun. Fa'atba'uhum musyrikin. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Pada waktunya nanti dia akan memberi petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fangfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka bergelombanglah lautan itu dan tiap-tiap gelombangnya seperti gunung yang besar. Jadi sahabat sekalian, situasinya tergambar dalam rentetan ayat ini. Berangkat malam hari sampai pagi hari tersusul. Mereka sudah berada di pinggiran Selat Suez itu. Nah, maka ketakutanlah Bani Israel ini, bagaimana kita akan segera tersusul? Tapi kata Nabi Musa, enggak, kita tidak akan tersusul. Nanti Allah akan memberitahu saya bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari situasi yang mencekam ini. Ternyata Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke pantai itu. Dan kemudian bergejolak, bergelombanglah ya, seperti yang sudah kita bahas di episode yang lalu, terjadilah patahan lempeng bumi di bawah pantai itu, kemudian airnya surut masuk ke dalam patahan, kemudian beberapa saat, mungkin bisa 1 jam, bisa 2 jam kemudian ya setelah mereka melewati itu, barulah air laut itu datang kembali untuk menggulung Fir'aun bersama pasukannya. Tenggelamlah mereka pada saat itu. Nah, itu diceritakan Allah di dalam bagian berikutnya lagi dari surat Asy-Syu'ara ini. Tsumma aghraqnal akharin, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu, yaitu Fir'aun dan pasukannya. Oke, sahabat sekalian, jadi inilah klarifikasi yang pertama ketika dipertanyakan kenapa kok Nabi Musa dan Bani Israel itu menyeberangi ya laut Suez atau Selat Suez itu. Kenapa tidak kemudian berjalan saja menyusuri pantai dan tidak perlu menyeberang laut? Nah, situasinya tidak seperti yang kita bayangkan, situasinya sangat mencekam waktu itu karena sudah hampir tersusul. Nah, justru dengan cara itulah Allah kemudian mengalahkan ya pasukannya Fir'aun ini, yang tidak mungkin dikalahkan oleh Bani Israel karena ini bukan pasukan, orang-orang ya warga biasa yang tidak bisa perang, tidak bersenjata, ada orang tua, ada anak-anak dan seterusnya. Sementara Fir'aun ini ingin menghancurkan mereka dan membawa pasukan perang dengan peralatan perangnya. Nah, gimana cara mengalahkan dia? Tenggelamkan saja di Laut Merah. Yang mengalahkan adalah tsunami itu, dan Allah menyelamatkan Musa dengan Bani Israel ya dengan cara itu. Kemudian klarifikasi yang kedua adalah terkait dengan komentar dari salah satu di antara kita yang mengatakan ya di forum itu bahwa kawasan itu kawasan yang stabil katanya, tidak pernah terjadi gempa. Nah, itu salah besar. Jadi silahkan dibaca jurnal geologis di sekitar situ. Itu adalah kawasan yang justru tidak stabil karena terjadi atau tempat bertemunya lempeng Afrika dengan lempeng Arabia. Jadi sahabat sekalian, kalau Anda mencoba memahami ya, mempelajari, bumi kita ini terdiri dari lempeng-lempeng tektonik. Ada 18 lempeng yang menutup bumi kita, permukaan bumi kita. Yang itu bergoyang-goyang antar lempeng itu yang kalau tabrakan bisa memunculkan gempa tektonik. Ya, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik itu dikarenakan gunung meletus.
Kalau ini dikarenakan gesekan atau tabrakan, patahan dari lempeng bumi. Di muka bumi kita ini ada 18 lempeng. Yang terbesar itu adalah lempeng Pasifik. Ya, luasnya itu kira-kira 100 juta kilometer persegi. Yang kedua adalah lempeng Amerika Utara. Luasnya kira-kira 75 juta kilometer persegi. Yang ketiga adalah lempeng Eurasia, ya, gabungan antara Eropa dan Asia. Itu luasnya sekitar 67 juta kilometer persegi. Nah, yang keempat adalah lempeng Afrika. Cukup besar, besarnya di sekitar 61 juta kilometer persegi. Jadi lempeng Afrika ini adalah lempeng terbesar nomor 4 ya di muka bumi ini. Nah, di sebelah timurnya ini ada lempeng yang lebih kecil, yaitu lempeng Arabia. Tidak besar, kira-kira luasnya cuma sekitar 5 juta kilometer persegi. Nah, ada dua lempeng yang berdekatan di situ, Afrika dan Arabia. Di tengahnya sini ada lempeng atau sublempeng ya, subtektonik yang disebut sebagai Sinai itu, ya, lempeng Sinai. Nah, Sinai, gurun Sinai ini diapit oleh dua selat. Yang sebelah kiri adalah Selat Suez atau Teluk Suez, yang sebelah kanan adalah Teluk Aqobah. Nah, Teluk Aqobah dan Suez ini bertemu ke bawah menjadi Laut Merah. Nah, jadi sahabat sekalian, sesungguhnya kawasan Sinai ini adalah kawasan pertemuan dua lempeng, dan di situ menurut sejarah geologisnya terjadi berkali-kali gempa. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah kawasan yang stabil. Pasti dia belum baca jurnalnya. Silahkan Anda baca jurnalnya, salah satunya ada di Frontiers ya, yang bercerita atau banyak melakukan kajian geologis. Bagaimana lempeng-lempeng tektonik di permukaan bumi itu berdinamika, dan salah satunya ada kajian khusus terkait dengan kawasan Laut Merah itu. Karena di sana itu banyak misalnya tambang minyak ya, sehingga perlu kajian-kajian yang terkait dengan lempeng tektonik itu. Nah, diketahui ternyata itu adalah lempeng yang aktif justru. Lempeng aktif, dan catatan sejarah menunjukkan di sana seringkali terjadi gempa. Bahkan cukup besar yang dalam skala modern di tahun 1969 tanggal 31 Maret itu terjadi gempa di Teluk Suez itu. Di posisinya Nabi Musa melakukan penyeberangan itu. Berapa skalanya? Hampir 7 skala Richter. Cukup besar. Dan ternyata itu bukan satu-satunya gempa yang terjadi di sana. Silakan Anda melihat jejak sejarah gempa di kawasan itu. Teluk Suez dan Teluk Aqobah itu adalah kawasan yang seringkali terkena gempa. Dikarenakan apa? Itu adalah pertemuan dari lempeng Afrika dan lempeng Arabia. Bahkan ini merembet sampai ke utara. Karena Sinai itu kalau kita lanjut ke utara ketemu ke Palestina, Israel ya, di sana Yerusalem. Silakan Anda cek di Yerusalem itu berapa kali diguncang oleh gempa. Kalau Anda lihat sejarahnya Yerusalem terkait dengan Masjid Al-Aqsa misalnya ya, bait suci atau bait Allah yang ada di Yerusalem, itu beberapa kali diguncang gempa dan runtuh. Misalnya di abad ke-8 di zamannya Bani Umayyah itu terkena gempa, dibangun lagi. Ternyata kena gempa lagi masih di abad 8, akhir-akhir abad 8 di zamannya kekuasaan atau kekhalifahan Bani Abbasiyah. Di abad 12 kena gempa lagi, runtuh itu bangunan bait suci itu di zamannya Bani Fatimiyah. Nah, kemudian sampai di era modern ya, salah satunya yang cukup besar yang tadi saya gambarkan itu, justru Teluk Sueznya itu yang kena gempa dalam skala hampir 7 skala Richter. Oke ya, jadi sahabat sekalian, saya berani mengemukakan ini karena saya sudah membaca jurnal-jurnalnya, kajian-kajian yang lain dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa kawasan itu adalah kawasan yang justru tidak stabil dikarenakan pertemuan dua lempeng tektonik itu. Oke ya, kalau yang ingin mencari data-data lebih detail lagi silahkan Anda browsing lah di googling begitu ya, jurnal-jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan, penelitian-penelitian yang ilmiah yang bercerita tentang sejarah kegempaan di kawasan itu.
Yang berikutnya saya ingin menegaskan saja bahwa ternyata selain dalil ilmiah, dalil Al-Qur'annya juga menceritakan bahwa kawasan itu sering terkena gempa. Di zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Saleh, zamannya Nabi Syuaib, itu diceritakan oleh Al-Qur'an bahwa kawasan itu terjadi atau sering terkena gempa. Ya, salah satunya kita bacakan dalam surat Al-Ankabut ayat 37. Fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Di ayat yang lain lagi dalam surat Al-A'raf ayat 78 itu cerita gempa di zaman Nabi Soleh. Fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Karena itu mereka umat Nabi Saleh ditimpa gempa bumi yang dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Dan di surat yang ketiga ini Allah bercerita tentang gempa bumi di zamannya Nabi Musa. Dalam surat Al-A'raf ayat 155. Falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Maka ketika mereka diguncang oleh gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami?" Jadi sahabat sekalian, Al-Quran dengan sangat jelas bercerita bahwa di zaman itu pun sering terjadi gempa. Artinya apa? Kawasan itu bukan kawasan stabil. Kawasan itu adalah kawasan yang labil dikarenakan ada pertemuan dua lempeng bumi yang aktif, yang sampai sekarang terus bergerak itu. Nah, pergerakan itulah yang akan menyebabkan suatu ketika bisa terjadi patahan, bisa terjadi tabrakan, bisa terjadi rekahan dan sebagainya yang bisa memunculkan gempa. Nah, maka dalam konteks ini kita jadi bisa membayangkan dan melihat ya benang merahnya ketika Nabi Musa melakukan penyeberangan itu. Kalau secara ilmiah bisa saja kita mengatakannya begini, bahwa pada saat Nabi Musa sampai di tempat itu, kemudian Allah memerintahkan memukulkan tongkatnya ke pantai, maka secara bersamaan Allah menjadikan atau terjadi gempa bumi, gempa tektonik waktu itu yang sampai memunculkan tsunami. Sehingga air laut surut, kemudian Nabi bersama Bani Israel bisa menyeberang, dan waktunya Fir'aun beserta pasukannya menyeberang, tsunami-nya datang. Jadi secara pendekatan rasional, logis, empirik, hal itu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau kemudian kita menginginkan sudut pandang yang keimanan katanya tanpa mempedulikan pendekatan empirik dan saintifiknya, ya Anda tinggal mengatakan saja bahwa Allah, kalau Allah menghendaki maka apapun bisa terjadi. Allah memerintahkan pada Nabi Musa memukul tongkatnya ke situ, patahlah lempeng di bawahnya dan kemudian terjadilah tsunami yang menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan klarifikasi saya dalam episode ini. Masih memperjelas ya di episode yang lalu terkait dengan penyeberangan Nabi Musa melalui Laut Merah, atau yang lebih khusus lagi adalah Teluk Suez itu. Bagaimana kondisinya, bagaimana situasinya, dan bagaimana argumentasinya secara dalil Qur'ani maupun dalil yang saintifik. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan hikmah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.